Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama kami Harmoni Injil, menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih, Sobat Harmoni Injil di pagi hari ini. Kami percaya semuanya kita dalam keadaan sehat, penuh sukacita, untuk boleh menikmati bersama renungan kebenaran firman Tuhan, bahkan berdoa bersama-sama dengan kami. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagimu, ya Tuhan. Segala kasih, kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Kau menyatakan kasih-Mu, Kau menyatakan kemurahan-Mu, lawatanmu bagi kami di sepanjang malam, hingga sampai saat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan penuh ucapan syukur kepada Kristus Yesus Allah kami yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Nah, saat ini kami bersama dengan Bapak dan Ibu Saudara terkasih yang kami sayangi, yang kami kasihi, bersama-sama dengan Harmoni Injil akan berdoa, menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama untuk boleh mengawali pagi kami. Kami percaya Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kebijaksanaan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Hati jiwa kami boleh menyambutnya dengan sukacita. Kami siap menikmatinya. Bekerjalah Engkau Tuhan, berkaryalah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada kesempatan pagi hari ini, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Katakan, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 41 ayat 40. Kejadian 41 ayat 40. Demikian kebenaran firman Tuhan. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu selalu rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saya bacakan kembali. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan belajar tentang Yusuf. Ketika masih berusia 17 tahun, Yusuf telah menerima visi dari Tuhan, yaitu tentang masa depannya melalui mimpi. Dalam visi ini berbicara tentang kepemimpinan, kekuasaan, bahkan kedudukan yang tinggi. Kita boleh membaca dalam Kejadian 37 ayat 5-11. Di sini Yusuf sangat yakin bahwa Tuhan pasti menggenapi hal-hal yang diingini hatinya. Baginya akan Tuhan genapi. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, visi itu justru membawanya ke masalah, bahkan penderitaan, yang dimana seolah-olah tidak kunjung usai, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, bahkan kemudian dibawa ke rumah Potifar dengan tangan dan kaki terikat rantai. Bapak Ibu Saudara, secara manusia Yusuf terhina, Yusuf kehilangan reputasi, dan ia juga menanggung malu, bahkan derita. Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun Tuhan benar-benar menguji ketekunan, kesetiaan, dan juga keteguhan imannya. Dalam masa-masa yang gelap, ketika tampaknya ia gagal total dan hidupnya tak berarti lagi, Yusuf tidak pernah kehilangan visi, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan berikan itu kepada dia. Di sini Yusuf tetap memegang janji firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat
dan selalu tepat waktu. Amin. Luar biasa. Tuhan mempunyai berjuta-juta cara untuk boleh mewujudkan rencananya dalam kehidupan Yusuf. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pada saat Yusuf berserah penuh kepada Tuhan dan telah genap waktunya, Tuhan memunculkan dalam Yesaya 48 ayat 3b, kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakan juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Tuhan telah mendapatkan Yusuf sebagai bejana Tuhan yang siap dipakai. Ketika terjadi 7 tahun kelaparan di Mesir, Yusuf di sana diberikan hikmat oleh Tuhan, mengatur Mesir dengan menimbun banyak sekali bahan makanan di waktu musim yang baik, sehingga saat kelaparan terjadi di Mesir tetap berlimpah makanan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga bangsa-bangsa lain datang untuk boleh meminta pertolongan kepada mereka. Dan di sini Firaun berkata kepada Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 39, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Wow, luar biasa. Berakal budi, bijaksana. Mungkin kalau kita diperhadapkan dengan apa yang dialami oleh Yusuf, kita akan mundur, kita akan lari, kita akan menghujat Tuhan, kita akan berhenti putus asa, tidak mau datang kepada Tuhan, berseru kepada Allah, tidak mau bersandar kepada Tuhan, tapi kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kita bersandar kepada pemikiran kita sendiri. Bagaimana dengan engkau, hai Bapak? Bagaimana dengan engkau, hei ibu? Bahkan engkau pemuda-pemudi yang mendengarkan renungan ini. Engkau juga bahkan remaja, orang tua. Bagaimana engkau ketika mendengarkan renungan saat ini? Bagaimana pendapatmu tentang perjalanan hidupmu yang telah kau lalui saat datang pencobaan, saat datang perkara-perkara besar, kesulitan hidup, sakit, penyakit? Bagaimana tanggapanmu terhadap semuanya itu? Engkau larikah? Atau kau datang berseru kepada Tuhan? Atau kau datang bersujud kepada Allah, tersungkur di bawah kakinya, percaya bahwa Yesus sanggup menolong engkau? Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran sedikit pun dalam hidupmu. Bahkan apapun yang datang menerpa engkau. Demikiankah? Atau bagaimana, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Tadi Yusuf tidak pernah kehilangan visi yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ia tetap memegang firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika keluargamu berantakan, bagaimana dengan engkau? Ketika suamimu penjudi, pemabuk, selingkuh, atau istrimu sebaliknya juga, atau ketika ada permasalahan ekonomi, hancur-hancuran bisnismu, usahamu tidak lancar seperti yang kau inginkan, bagaimana? Atau ketika engkau, hai pemuda, sudah belajar dengan baik, tetapi hasilnya tidak memuaskan seperti yang kau inginkan, bagaimana tanggapanmu terhadap hal itu? Apakah engkau meninggalkan Tuhan atau engkau menghujat Allah? Bagaimana tanggapanmu? Apakah engkau sanggup berkata seperti Yusuf, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat? Dengan dia memegang janji firman Tuhan, selalu tepat pada waktu, kehendaknya Allah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Jika kita sanggup seperti Yusuf, benarlah sakit penyakitmu akan sembuh pada waktunya. Tuhan, ekonomimu akan dipulihkan. Keluarga yang luar biasa yang tetap setia datang kepada Allah. Kerinduan hatimu untuk memiliki keturunan akan dijawab oleh Allah. Ketika engkau tekun, setia, tetap datang bersandar kepada Allah, memegang janji firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Tidak memakai pemikiran sendiri, kekuatan sendiri, tapi mengundang Tuhan, bersandar kepada Allah. Semuanya doa-doa yang belum terjawab itu akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya Allah. Katakan amin. Dan engkau akan bersyukur. Mulutmu akan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Hatimu, jiwamu, Bapak Ibu Saudara, akan datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, hosana bagi Allah. Tapi ketika engkau lari daripada masalah, engkau meninggalkan Tuhan ketika ada masalah, ketika sakitmu tak kunjung sembuh, maka kita tidak seperti Yusuf tadi, tetap memegang janji firman Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang hanya mengambil keuntungan daripada Tuhan. Mari kita belajar seperti Yusuf, berakal budi, bijaksana, kata Firaun. Jangan pernah putus asa, jangan pernah melemah, jangan pernah lari, jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, yang mengajarkan kami bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya Allah. Kami takkan pernah kecewa ketika buah kandungan istri-istri yang mendengarkan renungan ini belum membuahi, belum ada keturunan, ketika seorang pemuda atau seorang pemudi belum mendapatkan jodoh, mereka tetap tekun datang kepadamu. Bahkan ketika keluarga lepas keluarga, ekonominya belum membaik, pekerjaan, usaha tangan mereka belum membaik seperti yang mereka rindukan, Tuhan akan tolong mereka, bahwa Engkau ada bagi mereka. Ingatkan mereka bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ajar mereka, berikan hikmat kebijaksanaan, bantu kami Tuhan, untuk kami tetap kuat. Jangan kami bersandar kepada pemikiran dan kekuatan kami sendiri, tapi kami seperti Yusuf, ada hikmat di dalam kami. Kami tetap tekun dan sabar menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Sakit penyakit kami yang tadi disembuhkan oleh Allah, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang sangat indah di pagi hari ini. Kami akan berjalan memulai aktivitas kami dengan optimis, tidak takut, tidak khawatir, dan tidak cemas sedikit pun. Karena ada Allah yang luar biasa, yang menyediakan segala yang terbaik. Pertolongan kami daripadamu dan selalu tepat pada waktunya Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap berjalan sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam hidup kami. Jauhkan sakit penyakit daripada kami, malapetaka daripada kami. Berkati usaha pekerjaan tangan kami. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni dosa, kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan, janji-janji Allah dalam setiap hidup kami. Terpuji, termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.